Halo semuanya, selamat datang di Satu Tingkat, tempat kita membedah dunia dari sudut pandang yang nggak biasa. Sebelum kita mulai pembahasan hari ini, aku punya pertanyaan singkat. Apa jadinya kalau negara terkuat di dunia kalah di rumahnya sendiri? Nah, itulah yang sedang terjadi sekarang dengan Amerika. Jadi sebelum kita lanjut ke detailnya, pastikan kamu sudah subscribe channel ini. Klik juga tombol loncengnya, biar kamu nggak ketinggalan pembahasan seru lainnya. Dan kalau kamu merasa channel ini bermanfaat, atau kamu cuma mau bilang, ini keren bro, swing, jangan ragu buat kasih super thanks. Oke, mari kita mulai. Hari ini kita akan bicara tentang Amerika Serikat. Negara yang sering disebut sebagai adidaya dunia, superpower, kekuatan yang tak tertandingi. Tapi anehnya, di balik semua gelar megah itu, ada satu hal yang tidak bisa mereka lawan, kebakaran hutan. Ya, kebakaran hutan yang setiap tahun melanda Los Angeles dan sekitarnya, tampaknya selalu membuat Amerika terlihat tak berdaya. Kok bisa? Mari kita bahas. Ketika kita mendengar nama Amerika Serikat, hal pertama yang muncul di benak kita mungkin adalah kekuatannya. Amerika memimpin di hampir semua bidang strategis, mulai dari militer, teknologi, ekonomi, hingga budaya pop yang menyebar ke seluruh dunia. Mari kita mulai dari segi militer. Angkatan bersenjata Amerika adalah yang terbesar dan terkuat di dunia. Dengan lebih dari 800 miliar dolar anggaran tahunan, mereka memiliki senjata-senjata paling canggih yang bisa dibayangkan. Pesawat tempur siluman, kapal induk yang bisa membawa ribuan tentara, hingga sistem pertahanan misil yang mampu melacak dan menembak jatuh ancaman dari luar angkasa. Angkatan laut mereka memiliki kapal selam nuklir yang mampu menjelajahi seluruh samudra tanpa terdeteksi. Jika dibandingkan, banyak negara lain bahkan tidak memiliki anggaran pertahanan sebesar satu unit pesawat tempur mereka. Selain militer, Amerika juga memimpin dalam teknologi. Perusahaan seperti SpaceX dan NASA membawa umat manusia selangkah lebih dekat ke Mars. Google dan Apple mendefinisikan ulang cara kita berkomunikasi dan bekerja. Bahkan teknologi militer mereka seringkali menjadi blueprint untuk inovasi sipil. Dengan semua ini, tampaknya tidak ada yang mustahil bagi Amerika. Mereka bisa menciptakan sistem GPS global, melacak pergerakan pesawat di seluruh dunia, hingga membangun kecerdasan buatan yang bisa mendiagnosis penyakit lebih cepat daripada dokter. Lalu ada ekonominya. Dengan PDB lebih dari 25 triliun dolar, Amerika adalah mesin ekonomi dunia. Dolar adalah mata uang global, dan keputusan ekonomi mereka memengaruhi pasar internasional. Banyak negara yang bergantung pada perdagangan dengan Amerika, dan inovasi dari Silicon Valley seringkali menjadi katalis untuk pertumbuhan ekonomi global. Tapi di balik semua kehebatan itu, kebakaran hutan di Los Angeles setiap tahun mengingatkan kita akan kelemahan manusia. Pada Januari 2025, kebakaran besar yang dikenal sebagai Hughes Fire melahap lebih dari 10.000 hektar lahan hanya dalam beberapa hari. Ribuan orang dievakuasi, ratusan rumah hancur, dan jalan-jalan utama lumpuh total. Yang lebih mengejutkan, ini bukan kejadian pertama. Kebakaran serupa terjadi hampir setiap tahun, dengan skala kerusakan yang tak kalah besar. Untuk memahami ironi ini, kita perlu melihat penyebabnya. Kebakaran hutan di California, khususnya Los Angeles, bukan hanya disebabkan oleh faktor alam, tetapi juga oleh aktivitas manusia. California adalah daerah dengan iklim Mediterania, yang berarti musim panasnya panas dan kering. Kombinasi ini menciptakan kondisi sempurna untuk kebakaran. Pohon-pohon kering dan angin Santa Ana yang bisa mencapai kecepatan 100 km per jam mempercepat penyebaran api. Bahkan, satu percikan kecil bisa berubah menjadi bencana besar dalam hitungan menit. Di sisi lain, pembangunan yang tak terkendali juga memperburuk situasi. Urbanisasi membuat banyak lahan hijau berubah menjadi kawasan perumahan, sementara perubahan iklim memperpanjang musim kemarau dan meningkatkan suhu. Aktivitas manusia, seperti membakar sampah atau merokok sembarangan, seringkali menjadi pemicu awal kebakaran. Kita tahu bahwa Amerika memiliki teknologi tercanggih di dunia. Tapi teknologi ini seringkali kalah cepat dengan kekuatan alam. Satelit mungkin bisa mendeteksi titik api, tapi mereka tidak bisa memadamkannya.
Drone bisa memberikan data real time, tapi tidak bisa menghentikan angin yang menyebarkan api. Bahkan, pesawat pemadam kebakaran seringkali kesulitan beroperasi dalam kondisi angin ekstrem dan asap tebal. Petugas pemadam kebakaran adalah pahlawan sejati dalam situasi ini. Mereka bekerja tanpa henti, kadang 24 jam penuh, dengan risiko nyawa yang besar. Tapi dengan luasnya area yang terbakar, sumber daya ini seringkali tidak cukup. Salah satu alasan utama kenapa kebakaran hutan ini sulit diatasi adalah alokasi anggaran yang tidak seimbang. Dengan anggaran militer sebesar 800 miliar dolar, Amerika sebenarnya punya cukup uang untuk mengatasi masalah ini. Tapi dana untuk pencegahan kebakaran hutan hanya sekitar 5 miliar dolar. Ini adalah perbandingan yang sangat timpang, terutama jika melihat kerugian yang ditimbulkan. Pada 2022 saja, kebakaran hutan di California menyebabkan kerugian lebih dari 20 miliar dolar. Kebakaran hutan tidak hanya merusak lahan dan properti. Polusi udara yang dihasilkan menyebar hingga ratusan kilometer, memengaruhi jutaan orang. Partikel kecil dalam asap kebakaran dapat menyebabkan masalah pernapasan, penyakit kardiovaskular, bahkan kanker. Ekosistem juga rusak, satwa liar kehilangan habitat mereka, dan banyak spesies yang terancam punah akibat kebakaran ini. Ada banyak solusi yang bisa diambil. Penanaman kembali hutan, sistem irigasi modern, dan teknologi pemantau yang lebih canggih adalah beberapa di antaranya. Tapi ini semua membutuhkan komitmen besar, baik dari segi dana maupun waktu. Yang lebih penting, ini membutuhkan perubahan prioritas. Amerika harus mulai melihat bencana ini sebagai ancaman strategis, bukan hanya masalah lokal. Bagaimana menurut kalian? Apakah Amerika Serikat dengan segala kekuatannya seharusnya bisa mengatasi masalah ini? Atau apakah ini adalah bukti bahwa bahkan negara paling kuat pun punya kelemahan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kamu suka pembahasan seperti ini, jangan lupa untuk like video ini, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan ragu juga buat kasih super thanks, siapa tahu itu bisa bantu kami bikin lebih banyak konten yang bikin kamu makin tahu tentang dunia. Sampai jumpa di video berikutnya.